Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih Ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min amalin la yurfa' wa min du'ain la yustajabu lah. Hadirin jamaah taklim Sabtu subuh Masjid Quba yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin Allahumma amin. Alhamdulillah, pada subuh pagi ini kita bisa sama-sama berjamaah, berkumpul, bersilaturahim, bermuajahah, beriktikaf. Mari sama-sama kita niati iktikaf kita ini dengan niatan thalabul ilm. Kita masih membahas tentang usul dan kaidah fikih, membahas tentang dalil, membahas tentang cara memahami dalil, membahas tentang bagaimana menentukan hukum. Salah satu cara yang banyak dibahas oleh para ulama ada yang namanya sadduz zari'ah. Sadduz zari'ah itu apa? Sadduz zari'ah itu gabungan dua kata, yaitu saddu dan zari'ah. Saddu itu dalam bahasa Arab itu artinya menutup. Sadd itu artinya nutup. Makanya dalam bahasa Arab bendungan itu disebutnya sad. Bendungan ini itu kita sebutnya itu sad, bendungan, karena dia menutup jalan air ya. Populer dalam kisah hijrahnya Nabi itu bahwa musuh-musuhnya Nabi itu matanya tertutupi, gak bisa ngelihat Nabi itu. Nabi baca ayat wa ja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddaw fa aghshaynahum bahum la yubsirun. Dan kami jadikan di hadapan mereka penutup, gak kelihatan. Dari belakangnya ada penutup, fa aghshaynahum, kami tutupi mereka, bahum la yubsirun, mereka tidak bisa melihat. Zaman saya mondok itu ada teman saya suka menyalahgunakan ayat ini. Kalau naik bis ayatnya dibaca itu kondekturnya nggak kelihatan itu. Ya, nggak ditarik bayar, pas turun baru ditarik itu. Ya. Jadi ada yang namanya sad. Sad itu artinya nutup. Kemudian ada namanya zari'ah. Zari'ah itu sarana, wasilah atau perantara. Maksudnya apa? Maksudnya ialah menutup atau menghalangi jalan yang menuju pada kerusakan atau kemaksiatan ya. Kalau boleh kita artikan secara sederhana, sadduz zari'ah itu tindakan preventif menutup jalan haram ya. Tindakan preventif menutup jalan yang menuju pada keharaman ya. Misalnya kita contohkan di sini ada salah satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bilang idza aqrada ahadukum qardan fa ahdalahu aw hamalahu ala dabbati fala yarkabuha wala yaqbalhu.
apabila salah satu dari kalian menghutangi orang lain, memberikan pinjaman kepada orang lain, kemudian orang yang dipinjaminya itu memberi hadiah kepadanya atau memberikan tumpangan atas kendaraannya, maka janganlah dia menaiki kendaraan itu, jangan pula menerimanya. Nabi itu kalau urusan muamalah itu clean and clear, bersih sekali, bersih. Nabi itu bilang bahwa akad hutang piutang, akadnya akad sosial. Hutang piutang itu yang ganti itu Allah. Hutang piutang itu yang ngasih keuntungannya itu Allah. Jadi kita menghutangi berapa, kembalinya ya pokok piutangnya itu. Dalam hadis yang lain nanti Nabi bilang, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riban. Setiap hutang piutang menimbulkan keuntungan tertentu, maka keuntungan yang dihasilkan dari hutang piutang itu terhitung riba, kata Nabi begitu. Jadi bedakan. Kalau mau untung, akadnya jangan hutang piutang. Kalau mau untung, akadnya jual beli, akadnya investasi, akadnya pembiayaan. Bisa untung. Tapi kalau akad hutang piutang itu ya nggak ada keuntungan. Akad hutang piutang itu akad nirlaba, akad sosial. Misalnya begini, ada orang datang sama kita, hutang dong berapa? Saya hutang 5 juta. Buat apa? HP anak saya rusak, saya pengen beli HP. Ini kalau kita hutangi 5 juta, lalu kemudian minta tambah waktu pengembalian jadi 6 juta, namanya riba, nggak boleh. Akadnya hutang piutang. Tapi kalau akadnya pembiayaan boleh. Kamu butuh 5 juta buat apa? Buat beli HP anak saya. HP apa sih? Ini loh, saya pengen beli HP online di Tokopedia. Oh, HP ini, ya sudah, HP-nya saya yang belikan. Mana linknya? Mana link HP-nya? Ini linknya. Oh, HP-nya saya yang belikan. Saya jual sama kamu, tapi nanti jualnya 6 juta. Boleh kalau itu. Karena kita ngasihnya HP, kita minta dia bayar 6 juta. Itu namanya akad jual beli, nggak apa-apa. Tapi kalau kita ngasihnya 5 juta, uang dalam bentuk uang, minta diganti 6 juta, itu ya akadnya hutang piutang, nggak boleh. Saya hutang dong berapa? 100 juta. Lu buat apa? Ini renovasi rumah. Harganya segitu, iya. Kenapa? Itu saya udah punya yang mau ngerjain. Ini pemborongnya, ini tukangnya, segala macam. Gini aja deh, saya yang renovasi rumah kamu dengan pemborong yang sama, tukang yang sama, tapi urusannya saya yang bayar pemborongnya. Nanti kamu gantinya bayar ke saya 120. Itu boleh. Karena seolah-olah kita yang jadi kontraktornya kalau gitu kita. Ya. Jadi akadnya pembiayaan, Ya. Tapi kalau akadnya hutang piutang itu nggak boleh. Kalau minta dilebihin itu nggak boleh. Tapi kalau yang dihutangi ngasih sendiri tanpa diminta itu boleh. Nabi itu kalau hutang sama orang ngebalikinnya nggak pernah sama, selalu lebih. Nabi kalau ngutang sama orang 1 dinar, bismillah, itu balikinnya nggak pernah 1 dinar, nggak pernah.
Nabi hutang 1 dinar, kalau ngembalikan itu 1 dinar lebih 1 dirham. 1 dirham itu 10%-nya 1 dinar. Anggaplah 1 dinar 5 juta. Nabi kalau pinjam uang 5 juta nggak pakai ngomong, tapi pas balikin 5.500.000. Kalau tanpa disyaratkan, tanpa bikin perjanjian, kemudian orang yang hutang mengembalikannya lebih, boleh. Kelebihannya dianggap sebagai apa? Kelebihannya dianggap sebagai hadiah. Tapi kalau sejak awal kemudian disepakati, ini saya hutangi kamu 5 juta, balikinnya 5.500.000, kalau itu riba. Tidak boleh. Nggak boleh juga ngiming-ngimingi orang pakai sunnah Nabi tadi. Saya hutangi 5 juta ya, tapi ingat-ingat, Nabi kalau hutang itu balikinnya lebih ya. Nggak boleh juga, tetap sama kalau begitu, sama. Ya pokoknya nggak usah diomong-omongi, yang paham aja gitu ya. Kalau tanpa kita syaratkan, tanpa kita bikin perjanjian, lalu kemudian yang hutang itu mengembalikan lebih, itu nggak, bahkan disebut mukmin yang baik itu kalau bayar hutang lebih. Nabi bilang khiyarukum ahsanukum qadaan. Orang yang paling baik diantara kalian itu kalau yang bayar utangnya lebih cakep. Bayar hutang lebih baik itu 2 hal ditafsiri. 1, bayar hutang sebelum jatuh tempo. Nah, orang nggak pakai nagih kita udah bayar ya. Yang kedua, bayar hutangnya dilebihin tanpa bikin perjanjian, tanpa kesepakatan, itu terbaik. Hutang itu sekali lagi saya katakan, akadnya itu akad sosial. Hutang itu yang ngasih keuntungan ya Allah. Makanya dalam beberapa hadis disebut pahala menghutangi itu lebih besar daripada pahala sedekah, lebih besar. Kalau sedekah itu yang umum, as-sadaqatu bi asyri amsalihah. Orang kalau sedekah itu 10 kali lipat pahalanya. Kalau menghutangi itu pahalanya 18 kali lipat. Wal qardu bi samaniyata asyara. Hutang pada orang lain itu kita hutangi pahalanya 18 kali lipat. Lebih gede dari sedekah. Saya pernah iseng nanya sama ustadz saya waktu ngaji zaman mondok dulu, saya tanya, Ustadz, kok bisa pahalanya gedean ngutangi sama sedekah? Alasannya sederhana, orang kalau sedekah biasanya kecil. Kalau sedekah biasanya kecil. Kalau hutang biasanya banyak. Bos, utang dong 10 juta. Wah, 10 juta mah nggak ada. Ini sedekah buat kamu 200.000. Tuh. Orang kalau ngutangi kecil, kalau sedekah itu kecil itu, tapi kalau ngutangi biasanya minta diutangi gede. Yang kedua, kenapa pahala menghutangi lebih besar daripada pahala sedekah? Karena banyak hutang, ujung-ujungnya sedekah juga. Banyak tuh. Akad awalnya hutang piutang. Hutang dong 2 juta. Tagih entar besok, ujung-ujung ya sedekah juga akhirnya, sama tuh. Orang akad hutang piutang itu tidak boleh ada manfaat lebih. Kalau ada manfaat lebih, itu nanti khawatir jadi apa? Jadi jalan riba. Saking hati-hatinya Nabi bilang apa? Kalau kalian menghutangi orang yang kalian hutangi ngasih hadiah atau sekedar ngasih tumpangan kendaraan, kata Nabi jangan naik, jangan dinaiki. Bapak ngutangi orang, orangnya kok ngajak ngopi, traktir kopi, itu kalau ikut hadis ini nggak boleh. Makanya Imam Abu Hanifah itu ketat sekali. Imam Abu Hanifah ini pedagang sukses. Banyak orang yang hutang sama beliau, banyak. Satu waktu itu sedang panas sekali,
Di Arab itu kalau panas sekali, ekstrim panasnya, ekstrim. Banyak sekali, mohon maaf, syariat yang berubah gara-gara panas. Di musim panas banyak sekali, mohon maaf, syariat yang kemudian berubah. Saya contohkan satu saja. Salat itu yang terbaik di awal waktu, salat yang terbaik. Tapi mohon maaf, salat zuhur di musim panas itu terbaiknya malah bukan di awal waktu. Lalu kita ngaji fikih bab salat, itu nanti ada namanya ibrad. Ibrad itu nunggu cuaca agak lebih dingin, agak lebih sejuk, baru kemudian melakukan sholat berjamaah. Ini pengalaman saya pribadi. Saya itu ketika baru pertama kali sampai belajar gitu, itu sampai di Tarim itu pagi-pagi, azan zuhur jam 12, saya langsung ke masjid, azan zuhur langsung ke masjid. Setelah azan, muazzinnya pulang. Saya sendirian di masjid, sendirian. Pintunya ditutup, sendirian. Saya sholat tahiyatul masjid, qabliyah 4 rakaat, 6 rakaat sudah sholat, belum ada orang, belum ada. Baca Quran dapat 1 juz, belum ada orang. Dapat 2 juz, belum ada orang. Dapat 3 juz, ada orang datang sholat tahiyatul masjid qabliyah, terus rebahan, tidur. Wih, ini kok kata saya yang kayak begini kok kiainya banyak ini. Saking keselnya, saya sholat sendiri. Habis lah, udah jam 2 kurang seperempat dari jam 12. Sholat sendiri, pulang ke asrama. Begitu sampai asrama pengen tidur, qomat di masjid. Azannya jam 12, lah kok qomatnya jam 2? Qomatnya jam 2 itu. Asar saya nggak mau jamaah, antar di prank lagi kata saya. Udah. Maghrib saya jamaah. Kalau maghrib kan waktunya sebentar. Maghrib saya kena prank lagi. Azan, sudah siap-siap akan qobliyah, langsung qomat, nggak ada qobliyah, nggak ada. Akhirnya begitu selesai salam, penasaran, saya datangi imam itu. Ya, saya ngomong Arab, saya bilang kok bisa azan jam sekian. Itu masya Allah, syekhnya itu dengerin saya nanya itu lama sekali, dengerinnya begini, ngangguk-ngangguk. Saya pikir paham, ternyata nggak paham itu, nggak paham. Jadi beliau itu acting saja, begini acting aja. Akhirnya manggil orang Indonesia yang lain, kamu sini, ini dia tadi nanya apa, serius sekali katanya. Saya jelasin lagi bla bla bla, disampaikan sama senior, orang ini senyum. Kamu anak baru ya? Saya jawab na'am. Nanti ketemu sama saya pelajarannya. Semester 2 kata dia, gitu kan. Nggak dijawab itu. Bener, semester kedua kejawab, ada babnya. Kalau zuhur musim panas, maka kemudian di Nabawi, di Masjid Nabawi, di Madinah, bukan yang di Banjar sini, bukan ya, di Madinah. Itu Nabi dulu nunggu matahari agak turun dulu, cuacanya agak lebih sejuk, baru kemudian Nabi sholat, supaya yang jamaah lebih banyak. Tapi dipraktekannya di negara yang punya musim panas. Masjid Kuba sini nggak usah coba-coba, nggak usah. Jangan nanti azan jam 12, qomat jam 2, ya jangan. Kita tidak punya kepentingan itu, tidak gitu. Oke, kita kembali bahwa musim panas, Abu Hanifah itu pulang dari pasar, panas sekali. Orang itu banyak yang kemudian ikut numpang neduh di depan atap rumahnya orang. Gitu.
Kalau kita umumnya neduh kalau hujan, kan gitu. Hujan nih, yang naik motor langsung minggir semua, neduh di depan toko orang, depan rumah orang, izin aja enggak, kan gitu. Udah aja gitu. Dianggapnya apa? Adat. Al-adatu muhakkamah. Tradisi yang berlangsung sekian lama itu dapat dijadikan sebagai sandaran satu hukum, bisa. Adat. Kalau di sana, kalau kepanasan, neduh depan rumah orang, neduh. Imam Abu Hanifah diajak sama muridnya, Imam, ini panas sekali, kita neduh dulu di depan yuk. Jangan. Kenapa jangan? Orang itu punya hutang sama saya. Kalau saya ikut neduh di rumahnya, saya dapat keuntungan lebih. Saya nggak mau. Ya sudah, kalau gitu rumah depannya saja, sama rumah depan juga punya hutang sama saya. Rumah depannya lagi satu gang ini punya hutang semua sama saya. Coba perhatikan, saking ngejaganya dengan hadis ini, ngutangi orang itu neduh depan rumahnya aja nggak mau, khawatir apa? Khawatir dianggap ngambil keuntungan. Ini yang jadi patokan kita, ya. Bagaimana kita bersikap bersih terhadap muamalah. Contoh misalnya, ya. Gratifikasi, contohnya. Memberikan hadiah atau imbalan kepada seseorang dengan maksud mempengaruhi atau memperoleh keuntungan. Macam-macam kan, bisa uang, barang, diskon, komisi, pinjaman tambah bunga, tiket perjalanan, fasilitas nginep, perjalanan wisata, macam-macam. Ya pokoknya pemberian hadiah atau imbalan dengan maksud mempengaruhi atau memperoleh keuntungan. Hadiah yang diterima berhubungan dengan jabatan dan penerimaan tersebut dilarang karena bertentangan dengan kode etik atau memiliki konflik kepentingan. Gratifikasi itu kan bisa kita masukkan hadiah. Kalau hadiah berarti halal, bisa kita masukkan dalam riswah. Kalau riswah berarti haram. Dalam contoh yang paling kecil saja, saya itu selama bimbingan waktu S2 di Kairo, itu bimbingan itu selalu di kantornya dosen, selalu. Dan bimbingan itu nggak ada orang bimbingan itu bawa macam-macam, itu nggak ada. Bimbingan itu ya bawa tesisnya, udah kenyang saya, tesis saya dilempar, dimaki-maki, udah kenyang itu. Udah. Ya. Apa ini? Dosen saya kalau marah itu, masya Allah itu. Orang Mesir kalau marah itu ngeri. Kita bawa tesis Pak, setumpuk 250 halaman, dibanting, zabalah kata dia, sampah ini, kamu nulis apa ini katanya, zabalah. Tapi orangnya adil sekali, nggak mau nerima apa-apa itu, nggak mau. Waktu saya selesai lulus, ya, alhamdulillah nilai terbaik waktu itu, ya. Pengen ngasih terima kasih sama guru saya, ya. Saya beliin jam tangan, agak lumayan mahal jam tangan. Nah kan kita kuliah S2 beasiswa nggak bayar apa-apa, tiba-tiba ya lulus ya, terima kasih sama dosen lah gitu. Saya janjian ketemu, kata beliau, karena kamu sudah lulus, nggak usah ketemuan di kantor, ketemuan di rumah saya aja. Ketemu di rumah, saya kasih hadiah. Betulan hadiah barangnya masih baru, belum diapa-apain. Beliau lihat, dibuka dikit. Ini saya terima ya, tapi saya balikin lagi ke kamu. Ini kamu bawa aja ke tokonya lagi, pengembalian katanya. Kamu mahasiswa beasiswa aja kok sok-sokan ngasih hadiah katanya. Nggak usah katanya, nggak usah. Saya mengucapkan terima kasih Prof, saya bilang ini nggak usah. Tapi saya nggak enak Prof. Ya,
Ya sudah, saya minta kenang-kenangan aja lah, nggak usah hadiah. Kenang-kenangan apa? Saya pakai kopiah hitam waktu itu. Ini saya minta, kopiah saya udah jelek, udah merah itu, udah ya. Dah ini aja katanya, ini aja tuh. Ya. Itu Masya Allah. Kemudian saya lihat di Indonesia itu, Masya Allah. Ya. Pernah ada Pak, mahasiswa itu secara terang-terangan Pak, secara terang-terangan. Kena remedial, orang itu datang ke saya, waktu itu saya masih merokok waktu itu ya. Itu ngasih hadiah rokok 1 slop Pak, Magnum 1 slop. Ustadz, ini buat Ustadz. Apa ini? Buat Ustadz, hadiah? Iya, hadiah. Ya saya polos, saya terima aja. Saya terima. Nggak lama dia nggak lulus. Ketika nggak lulus, datang ke ruangan saya. Ustaz, saya kok nggak lulus ini? Loh, emang kamu siapa? Kamu mahasiswa saya? Iya, mahasiswa antum. Yang bener, iya. MK apa? MK ini. Loh, saya nggak ngajar MK itu, kata saya. Tidak. Loh, yang bener, iya, saya nggak ngajar MK itu. Coba sini. Nama kamu siapa? Saya cek di siakatnya kan, ya. Saya cek di siakat sistem itu. Loh, nama kamu nggak ada di mahasiswa saya, nggak ada. Loh, kemudian dia nyebut 1 nama. Antum ini bukannya Ustadz ini? Oh bukan, itu adik saya. Pengen nyuap aja salah sasaran itu. Pengen nyogok aja salah sasaran gitu ya. Padahal saya bilang saya dengan adik saya yang nggak mirip-mirip amat begitu kan, nggak mirip-mirip amat gitu. Saya bilang sama dia, rokok yang kamu kasih itu udah habis sama saya, mau diganti apa enggak? Enggak, setelah udah terlanjur. Ya alhamdulillah kalau gitu, kata saya. Alhamdulillah itu ya. Ini kan bahaya. Saya ingat sekali, sekarang itu saya pakai. Sekarang itu saya pakai. Saya itu waktu kuliah dulu, nama kita itu disobek sama kampus. Jadi cuma nulis Rokmul Qaid NIM, cuma nulis nomor induk mahasiswa saja. Tuh. Sekarang itu gaya-gaya sana saya pakai. Pokoknya nama itu semua saya coret, saya cuma ngelihat NIM-nya mahasiswa saja. Udah. Jadi ngoreksi itu enak. Coret enak itu ngoreksi itu. Sebab apa? Kita nggak tahu itu punya siapa, nggak tahu itu, enak itu. Ya. Nggak tahu itu punya siapa. Nanti yang saya input kan, kalau di input NIM-nya ketahuan namanya siapa, enak itu ya. Kadang-kadang ada, Ustaz, kan saya kalau Ustadz ngajar saya yang ngasih kopi, loh saya nggak tahu kok itu punya kamu, kata saya nggak tahu. Mau kamu kasih kopi, saya nggak tahu, saya bilang. Saya ngoreksi itu cuma ngelihat nomor induk mahasiswanya aja, jadi enak itu ya. Kita lihat ya, pernah terjadi di masa Rasul. Ini kalau dalam bahasa Indonesia itu dibedakan ya. Ada namanya suap, ada namanya pungli, ada namanya gratifikasi ya. Tapi secara sederhana semua itu pemberian yang pengen mempengaruhi kebijakan gitu loh ya. Apakah pengaruh kebijakannya terjadi secara langsung ataukah akan terjadi di masa yang akan datang? Ya tanam jasa begitu. Kita akan lihat gratifikasi yang terjadi di masa Rasul ya. Ada salah satu sahabat namanya Abdullah bin Lutbiyah atau Ibnul Atbiyah. Beliau ini amil zakat, petugas pemungut zakat. Amil itu resmi diangkat oleh pemimpin. Amil itu jemput bola ke tempat-tempat zakat. Beliau itu semua zakat beliau yang tarik. Zakat kan macam-macam. Ada zakat hasil bumi, korma, anggur, gandum. Ada zakat ternak, kambing, onta, sapi. Ada zakat barang dagangan, ada zakat apa? Orang-orang itu ditarik zakatnya. Onta, kambingmu berapa? 400 ekor. Ya sudah, zakatnya 4. Kambing itu kalau sudah lebih angka 400, zakatnya 1%. Kalau masih awal-awal 40, zakatnya 2,5%. Tapi kalau sudah 400, zakatnya itu 1%. 400 ekor kambing zakatnya 4.
Kamu ontaknya berapa? Ontaknya 25, zakatnya 5 ekor kambing. Udah itu. Lah orang-orang yang ditarikin zakat itu kadang-kadang ada yang kasih hadiah. Kamu kambingnya berapa? 400. Ya sudah, zakatnya 4. Ini 4 ekor kambing buat zakat. Ini 1 ekor kambing hadiah buat kamu. Hadiah. Jadi dia itu nerima zakat, ya nerima hadiah atas tugasnya itu. Hadiah sebagai petugas. Ketika kemudian setor zakat kepada Nabi, dipisahkan sama dia. Ini onta-onta ataupun kambing yang hadiah ditaruh di luar, yang lain distorkan sama Nabi. Nabi tanya, loh itu yang di luar itu apa? Itu bukan zakat Nabi, itu hadiah buat saya. Rasul itu kemudian tegur dia, loh kamu dapat hadiah itu saat tugas. Coba kalau kamu duduk diam di rumahmu, ada yang ngasih hadiah apa enggak? Ya enggak ada, enggak ada. Makanya Rasul kemudian bilang, ara'aita law anna ahadakum, ya. Kata Rasul, kalau kamu duduk saja di rumah bapak dan ibumu, apakah hadiah itu akan datang sendiri untuk kamu? Orang dapat hadiah saat bertugas itu, hati-hati. Kalau hadiah itu bisa mempengaruhi kebijakan, maka itu bisa disebut sebagai, belum bisa dipastikan sebagai riswah, belum bisa, tapi itu sudah haram, sudah. Patokannya apa? Sadduz dzari'ah. Hadiah itu hukumnya halal, tapi kalau hadiah itu dianggap bisa mempengaruhi kebijakan, maka menjadi haram. Itulah maka ada undang-undang gratifikasi, ada aturannya. Orang kalau jadi pejabat publik, kemudian kok nerima hadiah dalam batas sekian, harus dilaporkan, karena bisa jadi nanti apa? Bisa jadi mempengaruhi kebijakannya. Itu namanya sadduz dzari'ah. Nerima hadiah itu boleh, tapi kalau dikhawatirkan hadiah itu bisa merubah kebijakan, maka menjadi haram. Itu namanya sadduz dzari'ah. Contoh misalnya, yang pasti haram itu berzina, pasti haram berzina. Tapi Nabi ngomong berdua-duaan, laki-laki perempuan yang bukan mahram, itu disebut Nabi haram. Kata Nabi disebutnya khalwat. Kalau ada seorang laki-laki dan seorang wanita hanya berdua-duaan saja, maka dalam bahasa Nabi yang ketiganya setan. Makanya zaman sekarang orang kalau pacaran gak mau digangguin, gak mau. Saya lagi pacaran, jangan gangguin, nanti kamu jadi setan loh orang ketiga. Padahal maksudnya Nabi nggak boleh berdua-duaan, nggak boleh, nggak boleh. Yang pasti haram kan zina. Kalau zina pasti haram. Kalau berdua-duaan kan belum tentu zina. Ya memang belum tentu, tapi orang berdua-duaan di tempat yang sepi, di tempat yang kira-kira nggak ada orang yang tahu, potensi zinanya tinggi. Itulah maka nanti ada kode etik profesi, ada dokter ngobati pasien kok pintunya ketutup, pasiennya perempuan, nggak ada perawat, nggak ada apa, nah itu juga berbahaya. Tapi sekali lagi, berdua-duaan yang haram itu yang kira-kira berpotensi zina. Kalau kira-kira tidak berpotensi zina, ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Ya, orang nanya sama saya, Ustaz, saya tukang ojek, Ustaz. Gimana kalau dapat penumpang perempuan? Berarti kan berdua-duaan. Ya enggak Pak, di ojeknya memang berdua, tapi di jalanannya kan rame, kan gitu. Jadi kita ngitungnya jangan cuma ojeknya aja. Ya di ojeknya memang berdua, tapi jalanannya kan rame. Yang kira-kira potensinya potensi zina, itu berarti haram. Ya. Contoh misalnya, ya, intervensi harga. Harga barang-barang itu sebetulnya nggak boleh diintervensi. Jual beli itu patokannya ridho. Pembelinya ridho membeli, penjualnya ridho menjual. Jual beli
Patokannya itu ridho sama ridho. Misalnya contoh nih, ini air mineral botol ini harganya berapa kira-kira? 3.000. Misalnya saya jual 5 juta, boleh apa enggak? Ya boleh, nggak apa-apa. Asal ada yang mau beli, gitu aja kan, gitu kan. Kalau bolehnya ya boleh, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Bang beli apa air mineral berapa? 5 juta. Lah kok mahal? Di samping cuma 3.000. Ya beli aja di samping. Gitu. Orang itu jual beli itu bebas, tidak boleh diintervensi. Suka-suka dia tentukan harga, suka-suka dia nawar harga, suka-suka. Fikih tidak mengatur berapa batas maksimal presentasi laba, tidak ngatur. Saya modal 3.000, saya jual 3 juta boleh. Yang penting nggak ada unsur penipuan, nggak ada. Yang penting tidak ada unsur kezaliman. Yang penting pembelinya mau. Yang penting pembelinya mau. Ya. Jual beli itu nggak boleh diatur, nggak boleh. Ya. Tapi kalau ini dipakai, maka sembako bisa mahal semua itu, bisa mahal. Nah suka-suka saya, beras berapa Pak? Sekilo 200.000. Lah kok mahal? Ya suka-suka saya. Kalau nggak mau nanam sendiri nyawa, gitu kan. Repot ini. Maka pemerintah turun, intervensi harga. Itu namanya saddud dzari'ah. Sebetulnya penjual netapkan harga sendiri, ya suka-suka dia lah, suka-suka dia. Barang-barangnya dia, orang tidak boleh dipaksa menjual, tidak boleh, ya suka-suka dia, nggak ada masalah. Tapi kalau dengan apa namanya dia jual harga tinggi itu, kira-kira ada potensi menzolimi orang lain, maka pemerintah turun tangan, bikin yang namanya tas'ir, intervensi harga. Karena kalau tidak, ini malah jadi zalim semuanya. Contoh, larangan penimbunan. Dalam fikih, aslinya bebas. Konsumen bebas membeli sebanyak apapun komoditas, asalkan transaksinya tidak melanggar prinsip syariah, ya bebas. Saya datang ke pasar induk, bos, beras ini berapa? Sekian. Saya beli semua. Semua toko, semua agen saya beli. Ya suka-suka saya, suka-suka. Duitnya duit saya kok. Kalau halal, pembelinya, penjualnya ikhlas dan ridho, ya suka-suka. Masalahnya orang yang stok banyak itu nimbun. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan supaya harga naik. Kan gitu. Banyak sekali orang itu yang kemudian beli barang dalam jumlah banyak memang untuk ditimbun. Kita ngalami, Masya Allah, sering minyak goreng tiba-tiba mahal, gula tiba-tiba mahal. Mahal itu kalau faktornya faktor alam itu wajar. Cabai mahal ini, kenapa emang? Panen gagal, wajar. Harga mahal, ya kan kembali pada hukum penawaran dan permintaan itu, supply and demand kalau itu. Ya. Oh, ini kok beras kok pada mahal? Iya, banjir, panen gagal, wajar itu. Kalau sebabnya alam, tapi kalau sebabnya permainan retail, monopoli, penimbunan, ya nggak boleh, nggak boleh. Orang beli sebanyak apapun itu boleh, aslinya boleh. Tapi karena orang beli sebanyak apapun itu tujuannya pengen nimbun, maka jadi haram. Saya kasih contoh yang paling sederhana. Penguasaan alam. Penguasaan alam itu halal. Saya tanya sama Bapak, ikan di Rawa Cipondo, ikan di Rawa Cipondo itu milik siapa? Milik Pemda? Ya nggak mungkin milik Pemda. Kalau danaunya milik Pemda, sertifikat danau milik Pemda, tapi nggak mungkin ikannya dicatat sebagai PAD Pemda, nggak mungkin. Ikan di Rawa Cipondo milik siapa? Milik Allah.
Milik Allah kan. Saya pancing ikannya, jadi milik saya. Itu namanya penguasaan alam itu. Boleh, boleh. Bapak mancing ikan di Rawa Cipondo, ikan jadi milik Bapak. Asal yang Bapak pancing yang di danau, jangan dalam keramba, jangan. Dalam keramba ya nggak boleh, itu milik orang kalau dalam keramba itu. Ya. Ikan di laut itu milik Allah. Kita pancing, kita jala, kita jaring, jadi milik kita. Orang lain nggak boleh ngambil itu, nggak boleh. Dulu Nabi bilang apa? Man ahya ardon maitatan fahiyalahu. Ada tanah tidak berpenghuni, ada tanah tidak punya kepemilikan. Kita yang garap, tanahnya jadi milik kita. Coba ditelusuri. Orang-orang dulu itu punya tanah dari mana? Ya nggak beli, nggak beli. Saya contohkan di Poris saja, Poris. Poris itu dulunya hutan itu, ya. Maka namanya Poris. Ya. Dulunya hutan. Ya siapa yang garap itu, ya dapat tanah, itu saja. Zaman dulu belum ada negara, belum ada undang-undang agraria, belum ada. Saya punya buyut itu termasuk yang buka lahan di Poris bagian sana. Gitu. Maka tanahnya banyak itu. Kalau di sana itu mulai dari Ampera sampai Gang Anggrek tuh. Sampai depan Yasir itu tanahnya buyut saya. Ya bukan boleh beli. Beliau aslinya orang Kebon Jeruk, pindah ke situ, lalu kemudian ya hutan itu dibabat sama beliau. Maka anak turunnya mulai dari Ampera sampai Gang Anggrek itu, jauh itu. Ya. Zaman dulu ya memang begitu, Nabi bilangnya siapa yang garap tanah tidak berpenghuni, tidak ada pemiliknya, tidak dimiliki oleh siapapun, tanah itu jadi milik dia. Tapi nggak bisa juga ujuk-ujuk laut nggak ada milik, dipagar jadi milik dia, nggak bisa. Itu sabdu zari'ah namanya. Konsumsi kita terhadap alam tidak boleh ganggu konsumsi orang lain, tidak boleh. Misalnya Sungai Cisadane, kita ambil airnya, ya boleh, nggak apa-apa. Orang-orang di kampung itu ya nyuci di sungai, ngambil air dari sungai. Yang punya sawah itu, dia nyedot air itu dari sungai. Punya sawah di samping Sungai Cisadane, ya udah, dia beli solar, disedot airnya dari sungai. Ya nggak apa-apa. Orang milik Allah kok, milik Allah. Tapi coba kalau PT misalnya, ya. Pabrik nyedot air dari sungai, pidana itu Pak, pidana. Bedanya di mana? Bedanya kalau konsumsi pribadi nggak ganggu konsumsi orang lain, nggak ganggu. Tapi kalau konsumsi kayak pabrik begitu, kalau dia nyedot air, ya ganggu konsumsi orang lain. Saya contohkan sederhana. Di sini urusan sungai itu nggak pernah jadi urusan internasional. Tapi kalau di Mesir itu urusan sungai itu internasional Pak. Sungai Nil itu 11 negara, 6.700 km Sungai Nil itu. Sungai Nil itu punya namanya Mubadaratu Hiyadin Nil. Nil Basin Inisiatif Dewan Sungai Nil itu punya. Di kita nggak ada tuh sungai yang sampai punya Dewan Sungai, itu nggak ada. Kenapa? Ya karena urusannya sama 11 negara. Kok satu negara iseng ngebendung yang perangin 10 negara itu, 10 negara. Ya makanya tadi saddu zari'ah, sesuatu yang awalnya boleh, kalau kira-kira menzalimi orang lain, itu nanti menjadi tidak boleh, begitu ya. Wallahu a'lam bissawab. Kalau ada yang masih iskal atau ingin ditanyakan, tafadhol.